sabuknya. Jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share. Legenda Cirebon Kang Baridin dan Nyai Ratminah. Setiap daerah memiliki sebuah legenda yang mengisahkan tentang berbagai macam hal. Tidak terkecuali di Cirebon. Di daerah berjuluk Kota Udang ini, ada sebuah cerita rakyat tentang kisah percintaan yang berujung tragis. Dua tokoh dalam cerita ini adalah seorang pria bernama Baridin dan seorang wanita bernama Suratminah atau Ratminah. Hingga kini, cerita Baridin Ratminah masih melegenda di tengah masyarakat Cirebon. Bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya, cerita cinta Baridin dan Ratminah tentu tak asing lagi. Legenda yang dipopulerkan oleh Maestro Tarling, Haji Abdul Ajib, pada tahun 1980-an itu hingga kini masih mengakar di hati masyarakat Cirebon. Baridin tinggal berdua dengan ibunya setelah sang ayah meninggal dunia. Baridin pun menjadi tulang punggung untuk menghidupi ibunya. Dengan bekerja menjadi petani pembajak sawah dengan kerbau. Singkat cerita, Baridin yang saat itu belum menikah kemudian jatuh hati kepada seorang gadis. Gadis itu bernama Ratminah. Wanita itu merupakan anak dari seorang kaya raya bernama Bapak Dam. Baridin yang sedang di mabuk asrama kemudian meminta ibunya untuk melamar gadis pujaannya. Namun saat itu ibu Baridin, yakni Mbok Wangsi menolak karena ia berpikir mana mungkin orang kaya raya mau menerima lamarannya. Baridin yang sudah jatuh hati kepada Ratminah terus-menerus memaksa ibunya untuk melamarkan Ratminah. Baridin bahkan mengancam akan bunuh diri jika keinginannya tidak dituruti. Mbok Wangsi yang tidak ingin kehilangan anak satu-satunya akhirnya menuruti permintaan Baridin. Dengan berat hati, Mbok Wangsi kemudian pergi ke rumah Ratminah dan menemui keluarganya. Setibanya di kediaman Ratminah, Mbok Wangsi kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya. Namun saat itu, hal tidak mengenakan justru yang didapat oleh Mbok Wangsi. Ia dihina dan dicaci oleh Ratminah bersama dengan ayahnya, Bapak Dam. Tidak sampai di situ, Mbok Wangsi juga diusir oleh Ratminah dan keluarganya. Mbok Wangsi pun kemudian pulang ke rumah dengan membawa perasaan rasa sakit hati yang mendalam. Baridin yang mendengar kabar jika ibunya telah dihina oleh Ratminah dan Bapak Dam langsung marah besar. Atas hal itu, Baridin pun seolah langsung kehilangan akal sehatnya. Di satu sisi, ia merasa tidak terima setelah ibunya dihina. Tapi di sisi lain, Baridin masih menaruh hati kepada gadis pujaan hatinya, yakni Ratminah. Situasi ini pun membuat Baridin terdorong untuk mengambil jalur pintas. Ia melakukan ritual untuk mendapatkan hati Ratminah. Baridin menggunakan ajian bernama Kemat Jaran Goyang untuk memikat hati Suratminah. Baridin diberi kemat jaran goyang oleh sahabat Tia Gemblung. Dalam menjalankan kemat ini, Baridin berpuasa selama 40 hari 40 malam. Puasa itu ia niatkan untuk membuat Suratminah bisa tergila-gila kepadanya. Akibat terkena kemat tersebut, Ratminah yang awalnya menolak bahkan menghina Baridin dan keluarganya pun langsung berubah sikap. Ratminah jatuh hati bahkan sampai tergila-gila kepada Baridin. Ratminah pun menangis dan memohon kepada ayahnya agar dinikahkan dengan Baridin. Ayah Ratminah, yakni Bapak Dam yang tidak ingin anak kesayangannya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian menuruti keinginan Ratminah. Bapak Dam kemudian mengajak putrinya menemui Baridin dengan niat untuk menikahkan mereka. Namun sayang, kesempatan itu sudah terlambat. Baridin meninggal setelah sebelumnya menjalani ritual dengan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Baridin meninggal dengan membawa rasa sakit hati yang mendalam. Sementara Ratminah, setelah Baridin meninggal, ia pun menjadi gila. Yang terucap dari mulut Ratminah hanyalah Baridin. Tidak lama setelahnya Ratminah pun meninggal dunia. Dan makam Baridin dan Ratminah berdampingan di Blok Baridin, Desa Jagapura, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon.